Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Kali ini aku mau sharing seputar sindrom ACA pada ibu hamil ya guys ya. Kenapa aku mau sharing ini? Karena ternyata di sekitarku banyak yang mengalami hal ini dan ibu-ibu lain di lingkungan kita ya. Banyak sekali ternyata ya guys ya yang mengalami hal ini dan tidak mengetahui ternyata atau bahkan mengetahuinya pada akhir kehamilan ya guys ya. Oleh karena itu aku merasa perlu untuk sharing guys. Oke, langsung saja ya. Sindrom ACA itu apa ya guys ya? Oke, sindrom ACA itu adalah kelainan pengentalan darah ya guys ya, dan ditandai biasanya dengan sulit hamil dan keguguran berulang. Biasanya kalau seseorang memiliki riwayat seperti keguguran berulang, kemudian kematian janin dan preeklamsia semasa kehamilan, itu biasanya dokter merekomendasikan untuk pengecekan apakah ada kekentalan darah ini guys atau mengalami sindrom ACA. Nah, kemudian kalau ditanya gejalanya bagaimana ya sindrom ACA ini? Pada ibu hamil, gejalanya itu tidak tampak ya guys ya, karena sama seperti ibu hamil pada umumnya, mengalami pusing, mual ya, seperti ibu hamil pada umumnya ya. Tetapi yang membedakan sih katanya berdasarkan informasi yang saya baca pada artikel itu adalah jika ibu hamil itu usia 4 bulan sudah bisa normal, karena gejala kehamilannya ini ya, sudah bisa normal makan seperti pada umumnya, tidak mual lagi. Tetapi pada ibu yang mengalami sindrom ACA itu masih merasakan mual, pusing dan gejala kehamilan lainnya begitu ya guys ya. Aku mau sharing kenapa aku mau sharing tentang ini dan siapa saja sih kira-kira yang pernah aku tahu mengalami sindrom ACA ini. Jadi ada beberapa temanku yang memang mengalami sindrom ini ya. Jadi dia pada saat kehamilannya itu, aku sharing ya ini guys ya, pada saat kehamilannya itu dia tahu bahwa dokter ini sudah menaruh curiga. Jadi pada saat usia dia tahu dia hamil positif usia 5 minggu, dia langsung ke dokter. Pada saat itu baru terlihat kecil ya guys ya kehamilannya, dan dokter meminta untuk kembali 2 minggu kemudian ya. Padahal biasanya jika baik-baik saja ya sudah, dokter tidak akan meminta untuk kembali. Tapi pada saat kembali 2 minggu kemudian, si dokter dengan penyesalan tuh bilang, dugaan saya ternyata benar, ternyata mengalami sindrom ACA. Tapi pada saat itu dokternya bilang mau merekomendasikan obat untuk mengatasi sindrom itu, tapi masih ragu sehingga menunggu 2 minggu kemudian. Ternyata 2 minggu kemudian benar saja sudah terlambat guys, janinnya sudah tidak berkembang. Bukan BO ya guys ya, sindrom ACA ini bukan BO tapi janin tidak berkembang ya guys ya. Jadi karena terhambat asupan makanan dan juga oksigennya dikarenakan darah yang mengental tadi, jadi bayinya tidak berkembang karena tidak bisa menerima asupan oksigen dan makanan itu guys. Ya, jadi banyak sekali yang mengalami sindrom ACA, tetapi terkadang mereka tidak mengetahuinya. Yang mereka tahu adalah janin tidak berkembang ya. Padahal salah satu penyebabnya bisa jadi karena sindrom ini ya guys ya. Kemudian ada juga teman yang dia mengalami sindrom ini, tetapi alhamdulillahnya dokternya itu sudah di awal kehamilannya itu sudah membaca bahwa ada kemungkinan sindrom ini begitu. Biasanya dokter-dokter yang sudah ahli banget ya guys, yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan sudah senior, yang melakukan pemeriksaan USG begitu saja itu sudah bisa melihat kira-kira terjadi masalah terhadap kehamilannya begitu, terjadi masalah terhadap asupan zat dan juga oksigennya gitu. Nah, dokter temanku satu ini sudah mengantisipasi adanya sindrom itu, jadi pada saat awal periksa itu langsung diberi obat pengencer darah dan yang lainnya guys ya, sesuai rekomendasi dokternya sendiri gitu. Dan untuk sindrom ACA ini biasanya jika sudah mengalami riwayat seperti tadi itu diperlukan pemeriksaan laboratorium ya yang internis. Kemudian untuk terapi pengobatannya sendiri itu biasanya jika memang ternyata positif terkena sindrom itu bisa menggunakan aspilet atau aspirin. Tetapi jika ternyata dengan menggunakan pengobatan itu tetap saja hasil tesnya masih tetap atau bahkan semakin meningkat kadar pengentalan darahnya, kemudian kemungkinan akan ditambahkan dengan suntikan
heparin atau fraksi parin ya guys. Tetapi jika kalian khawatir mengalami sindrom ini karena mendapatkan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu keguguran berulang, janin meninggal, atau preeklamsia semasa kehamilan, bisa melakukan cek darah ini ya guys ya. Bahkan temanku ada yang dia mengalami ini dan yaitu guys disuntiknya di bagian perutnya ya. Itu tidak berbahaya karena tidak menembus barrier plasenta guys. Tidak berbahaya karena tidak menembus barrier plasenta. Nah itu disuntik guys, setiap hari dia suntik sendiri gitu, disuntik dibantu suaminya. Memang seperti itu guys. Itu untuk mencegah pengentalan darah supaya zat-zat makanannya itu bisa tersalurkan sempurna kepada bayinya ya guys ya. Kemudian untuk sindrom ACA ini jika kalian hamil dan di bawah 8 minggu itu dia akan mengalami berhentinya perkembangan janin gitu. Jadi tidak berkembang lagi dan akibatnya keguguran itu guys. Tetapi jika dia bisa bertahan bayinya, itu biasanya akan mengalami berat lahir rendah ya, berat bayi lahir rendah atau BBLR ya guys ya istilahnya. Jadi berat badan bayinya rendah dan biasanya bahkan paling bahaya itu bisa berujung kepada kematian ya, karena ketidaksempurnaan sari-sari makanan serta oksigen yang diasup bayinya dan juga organ-organ tubuh bayinya perkembangannya menjadi terganggu begitu guys. Tapi pada kasus ACA ini, sindrom ACA, jangan khawatir ya guys ya, yang diberi obat bahkan mengalami yang disuntik seperti yang saya sampaikan tadi di bagian perutnya, itu banyak yang bisa melahirkan dan anaknya sehat-sehat saja, walaupun memang untuk berat badan bayinya lahirnya rendah. Tapi ada yang ternyata berat badan bayinya bisa normal ya, berat badannya, sekalipun harus mengalami disuntik itu ya guys ya. Kemudian kalau untuk lahiran sendiri guys, itu bisa melahirkan secara normal untuk ibu yang mengalami sindrom ACA, tetapi semua tergantung kondisi dari bayinya itu sendiri ya guys ya. Jika terjadi kelainan biasanya direkomendasikan untuk sesar, tapi pada umumnya bisa secara normal ya guys ya. Tetapi biasanya sebelum sesar, kalau dia harus disesar itu sebelum melahirkan memang sudah diberhentikan dulu minum obat pengencer darahnya itu ya. Karena kan dia darahnya akan mempengaruhi pada saat proses persalinan tersebut guys. Bahkan ini saya sharing waktu saya di Kuret, dulu saya pernah di Kuret ya gara-gara Blackhead Ovum. Itu saya juga nggak tahu beneran karena BO atau karena memang sindrom ACA ini ya guys ya. Tapi yang di sini saya jadikan pelajaran adalah waktu itu pengetahuan saya kurang. Jadi seharusnya kalau saya baca di artikel di kota-kota besar biasanya setelah diketahui permasalahan janinnya keguguran gitu, nanti akan dilakukan pengecekan apakah keguguran karena permasalahan adanya sindrom ACA ini atau karena memang BO. Tapi waktu itu saya nggak dicek ya karena saya kurang pemahaman guys. Seharusnya jika terjadi seperti itu dilakukan pengecekan ya guys ya. Dan pada akhirnya ya guys ya, yang mau saya sharingkan ini adalah teman pada saat itu kan saya di Kuret tuh. Sudah selesai saya berpindah ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan itu ternyata saya sekamar dengan seseorang yang dia setelah melahirkan sesar guys, tapi sayang sekali anaknya meninggal dunia ya guys ya. Jadi dia menceritakan pada saat dia cek ke dokter kandungan di usia 7 bulan itu anaknya menurut dokter kandungan harus segera dilahirkan karena posisinya sangat berbahaya, sari-sari makanannya tidak bisa masuk ke dalam anaknya ini karena adanya gangguan itu tadi guys. Dan juganya ketubannya sudah keruh ya, dan juga itu sari-sari makanannya tidak bisa masuk ke dalam tubuh bayinya ini karena adanya penyumbatan darah itu tadi ya, adanya pengentalan darah itu tadi ya guys ya, sindrom ACA ini. Akhirnya dia dioperasi, bayinya pun lahir dengan BBLR ya, waktu itu di bawah 2 kilo. Tapi sayang sekali guys, bayinya meninggal dunia setelah dilahirkan, kira-kira 3 jam setelah dilahirkan guys, informasinya bayinya meninggal dunia. Ya saya waktu itu jadi merasa bahwa wah ternyata banyak sekali ya orang yang belum mengetahui sindrom ACA. Padahal pada saat itu
Dia nggak ngerti sama sekali kalau dia terkena sindrom itu guys, yang dia tahu pengentalan darah gitu aja sih guys. Tapi seharusnya kalau masih, karena itu sudah tahapnya sudah parah ya guys ya, kalau masih diketahui dari awal itu biasanya dokter memberikan obat dan bahkan suntikan yang saya ceritakan tadi guys, dan itu disuntik di perut. Dan salah satu rekan saya dia bisa selamat guys, dengan cara disuntik di perut tadi obatnya itu guys, dan banyak yang mengalami itu ternyata guys, dan bayinya bisa lahir dengan sehat dan selamat. Tetapi kalau kita sudah terlambat melakukan pengecekan USG dan sudah diketahui bahwa bayinya perkembangannya sudah sangat terlambat dan sudah berpengaruh pada plasenta bahkan ketubannya sendiri, itu biasanya sudah sulit ya diambil tindakan kecuali mengeluarkan bayi dari tubuh ibunya. Tapi itu ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jika BBLR organ-organnya belum matang ya resikonya seperti tadi, bisa menimbulkan kematian pada bayi. Itulah guys kenapa aku merasa penting untuk sharing mengenai sindrom ini. Nah, jika kalian mengalami keguguran berulang, janin mati, dan preeklamsia semasa kehamilan atau lainnya, sebaiknya bisa mengecek ke dokter mengenai apakah mengalami sindrom ini. Jadi kalau kalian ingin hamil, kalian bisa diobati terlebih dahulu atau minimal pada saat terlanjur sudah hamil gitu ya, ada antisipasinya dari dokter bahwa pernah mengalami riwayat tersebut. Jadi dokter sudah berjaga-jaga untuk memberikan obat atau suntikan pada saat hamil nanti sudah membesar begitu guys, pada saat sudah di trimester akhir ya untuk suntikannya itu. Nah begitu guys, itulah informasi yang bisa saya bagi hari ini ya untuk sindrom ACA ini. Saya merasa sangat penting untuk membagi informasi ini karena masih banyak yang belum tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika kalian ingin informasi lainnya seputar kehamilan, kalian bisa cek ya di playlist aku. Kalian kalau mau sharing juga bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe.